Buka jalan menuju ridha ilahi, agar hidup terarah sampai akhir nanti. Al ilmu nurun, buka jalan menuju ridha. Alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiram syai'una ilahu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita angkat tangannya Pak, kita berdoa dulu. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah sore ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap sore Jumat atau Jumat sore pada asar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan barokahnya, amin. Allah turunkan rahmatnya, amin. Allah turunkan maghfirahnya, amin. Ya Rabbal alamin. Sore ini kita ambil tema 4 rintangan dalam perjalanan ibadah hamba. Jadi 4 rintangan dalam perjalanan ibadah hamba. Kita itu hamba ya. Kalau hamba itu berarti jadi 2. Ada jasadnya dan ada rohaninya, itu namanya hamba. Ya. Jadi kalau jasadnya doang ya berarti tidak berfungsi. Ya, makanya hamba. Dan ternyata seorang hamba, sebelum kita jelaskan di sini, itu terdiri dari anggota badan gitu kan, yang disebut dengan jawarih, bagian luar ya, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada mata, ada telinga. Terus masuk ke dalam, itu namanya nafsu. Masuk lagi ke dalam dada. Masuk lagi ke dalam hati. Masuk lagi ke dalam ruh. Nah, itu. Jadi susunan manusia secara batiniah itu berarti ada anggota badan, ada nafsu, ada dada, ada hati, ada ruh, kayak gitu. Nah, ruh itu aslinya bersinar, bercahaya. Nah, kalau cahayanya ruh itu mampu menyinari anggota tubuh, maka kita dibawa ibadah ringan. Itu dibawa sholat berjamaah ringan, dibawa sholat malam ya ringan, diajak sodako ya ringan gitu. Kalau anggota tubuhnya kena
cahaya ruh. Gitu, Pak. Iya. Jadi kalau kita susah berat diajak ngaji, diajak ibadah, nah, poin. Itu artinya ruh cahayanya tidak nyampe ke anggota tubuh kita. Gitu. Tidak sampai. Terus apa yang menghalangi? Nah, yang menghalangi itu nafsu. Nafsu itu ketika tidak dididik, dia akan membuat noda di hati. Gitu. Kayak kita zaman dulu ada lampu tempel gitu kan. Kita punya lampu tempel. Ingat, tahu lampu tempel ya? Yang pakai minyak tanah itu. Nah, masih teringat lah. Zamannya kita dulu masih kecil. Nah, disuruh orang tua kalau sore itu suruh bersihin semprongnya. Semprong tahu ya? Nah, itu yang pakai kaca itu. Apa? Selongsongnya, iya. Selongsongnya itu. Jadi, suruh bersihin. Kenapa dibersihkan? Agar cahayanya terang, bisa menyinari sekitar. Nah, semprong itu ibarat hati. Jadi kalau manusia hatinya kotor, terhalang oleh nafsu yang menodai, nah, maka sinar atau cahaya ruh nggak tembus ke anggota tubuh kita. Sehingga berat untuk senyum sama yang orang nggak disukai, berat. Kita bisa senyum tuh sama yang disukai kan. Kalau sama yang disukai bisa senyum. Tapi kalau sama yang nyebelin nggak bisa senyum. Padahal perintahnya ya senyum. Kenapa ya? Karena cahaya ruh tidak tembus ke anggota tubuh kita. Nah, gitu. Nah, ketika manusia sudah bersih hatinya, sudah tembus cahaya ruhnya kepada seluruh anggota tubuh, itu termasuk orang yang berani, pahlawan. Disebut oleh Allah pahlawan dengan satu panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Kenapa disebut pahlawan? Kenapa disebut berani? Karena dia mampu menaklukkan nafsunya. Karena nafsu itu musuh dalam selimut. Mendingan mana punya musuh di luar apa dalam? Iya, kita dua-duanya nggak mau ya. Kalau ada itu, kalau di luar musuhnya kita bisa tidur. Tapi kalau musuhnya di dalam selimut ya nggak bisa tidur. Nah, itulah nafsu. Ya, makanya sore ini saya ajak bahwa perjalanan seorang hamba itu dia akan mengalami 4 rintangan. Mengalami 4 rintangan ketika seorang hamba pengen mendapat julukan atau panggilan dari Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Panggilan sayang dari Tuhan. Gitu. Nanti kita dikelompokkan dengan hamba-hamba yang soleh, dimasukkan ke surganya Allah. Gitu. Nah, itu. Nyambung ya? Kemudian kita bisa. Ada 4, Pak. Yuk kita mulai ya. Jadi di bawah judul di situ, tapi tadi gambarnya sudah paham ya. Nah, jadi kenapa manusia itu berat untuk melakukan ibadah? Karena ini ya, cahaya ruhnya tidak tembus. Tidak tembus karena ada penghalang. Tidak bisa tembus ke anggota tubuh kita. Nah, itu. Mudah-mudahan kita mah ya minimal bolong-bolong lah gitu. Jadi ada cahaya. Nah, gitu. Tinggal tugas kita tiap sore itu bersihin semprong kan gitu ya. Nah, lampu tempel kita dulu. Itu susunan secara batin ya manusia itu. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Akibatul awaiki fayahtaju bi'arbaati umurin. Jadi rintangan manusia itu fayahtaju, maka dia membutuhkan ila qatiha, untuk memotongnya bi'arbaati umurin, dengan 4 perkara. Jadi perjalanan kita seorang hamba ketika ingin sampai kepada makom disayang oleh Allah dengan panggilan tadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, gitu kan? Itu membutuhkan yang 4 itu harus dipotong gitu ya. Dia harus dipotong yang 4-nya itu. Tahu dipotong ya? Ila qatiha bi arba'ati umuri. Apa yang pertama? Ahaduha at-tajarrudu anid dunya. Yang pertama itu adalah at-tajarrudu anid dunya. Apa itu at-tajarrudu? At-tajarrudu itu belajar melepas hatinya dari dunia. Gitu. Gimana Pak? Nah, nanti ada caranya wazuhdu. Itu zuhud. Nah, sekarang pertanyaan dunia itu apa? Gitu. Dunia itu apa sih? Gitu. Jadi dunia itu segala sesuatu apapun yang membuat hati kita lalai, membuat hati kita terputus hubungannya dengan Allah. Itu namanya dunia. Jadi bentuknya macam-macam. Bisa aja bentuknya dompet. Bisa. Tapi isinya ya. Isinya. Dulu waktu dompetnya belum ada isinya, pengajian hadir, rajin, sholat ya jamaah terus, duha yang gak ketinggalan. Nah, begitu ada isinya. Nah, itu namanya dunia. Jadi dunia itu segala sesuatu yang mampu mempengaruhi hati menjadi lalai kepada Allah. Mangga Pak. Gitu. Udah salat Pak. Monggo Pak, salat dulu. Gitu ya. Bentuknya bisa apa aja. Bisa rumah, bisa. Dulu waktu belum punya rumah rajin, begitu punya rumah berhenti semua. Dulu waktu belum punya istri rajin. Begitu punya istri berhenti semua. Nah, itu namanya dunia. Nah, ahaduha at-tajarrudu anid dunya. Jadi belajar melepas ketergantungan hatinya, ketergantungan dari dunia. Nah, caranya gimana? Nah, gitu kan? Nah, di sini diajarkan dengan wazuh. Nah, wazuh fiha, belajar zuhud terhadap dunia. Nah, gitu. Zuhud dan apa? Nah, zuhud itu menyimpan urusan dunia di tangan, tidak di hati. Nah, kalau masuk ke hati, nah, itu berarti tajarrud nantinya. Ketika rugi kepikiran, ketika hilang kepikiran, di bawah sholat yang lupa rokaat. Ini rokaat berapa? Terus karena kita nggak ada ilmu, akhirnya kalau lupa rokaat, ambil yang paling gede. Sholatnya maghrib, ini 2 apa 3, biar cepat. Jadi kalau lupa rokaat, jumlah yang paling terkecil yang diambil Pak. Gitu ya. Jadi 2 apa 3 ya? 2. Gitu. Walaupun udah 3 sebetulnya. Ya, kalau ada yang merhatiin di belakang orang sholat maghrib 3 masih ada. Nah, tidak apa-apa. Jadi ambil yang terkecil, jangan terbesar. Apa tujuannya zuhud? Litas takimalahu ala ibadatu watuk siru. Jadi tujuannya zuhud itu litas takima lahu ala ibadatu. Jadi agar ibadahnya itu
lurus. Lahu karena Allah. Itu Pak. Apa alasannya? Fa innar rabbata fid dunya tusgilu. Fa innar rabbata, maka sesungguh kecintaan kepada dunia, kecenderungan kepada dunia itu luhu. Dunia itu akan menyibukkannya. Jadi kalau kita mulai condong-condong ke dunia, itu dunia bakal menyibukkan. Ya. Bakal menyibukkan Pak, nggak bakal sempat ngaji, nggak bakal sempat ibadah, punya duit ya nggak bakal sempat sodako. Jadi itu dunia sengaja itu tusgilu itu namanya. Tusgilu. Jadi dunia itu membuat pemiliknya menjadi sibuk. Gitu. Jadi nggak kepikirannya. Lihat aja orang yang condong ke dunia itu, nggak kepikiran ngaji Pak. Yakin. Kepikiran ngaji. Ya. Apalagi kalau sudah mulai usaha. Nah, terus hatinya di situ. Maka usaha itu akan membelenggu. Kasih untung, mikir lagi biar untungnya lebih banyak. Mikir lagi terus saja, udah punya aset, pikirin lagi terus. Nah itu namanya rogbah. Nah kalau sudah fa'innar rogbata fid dunya tusgiluhu, maka dunia itu akan membuat dirinya menjadi sibuk. Nah, tusgilu itu celaka. Makanya kalau orang mulai sibuk dunia, harus ada yang ngingetin ngaji. Gitu. Kalau disuruh ngaji kan nggak menguntungkan. Gitu. Enggak, saya masih banyak urusan. Gitu. Ya itulah sifatnya dunia. Kalau kita condongnya, tapi kalau kita tidak condong, dunia itu akan mengikut, akan melayani. Masih ingat materi kemarin, dunia itu dipanggil oleh Allah kan, hai dunia, man khodamani fahdami. Dunia, dunia yang dipanggil. Siapa? Barang siapa dia melayani aku, barang siapa dia taat kepadaku, siapa yang dia melayani aku, fahdamuni, maka engkau layani dia. Itu Pak. Itu Allah yang memanggil dunia. Jadi kalau dunia dipanggil oleh Allah, terus Allah mengatakan barang siapa yang melayani aku, engkau layani dia. Tapi sebelahnya barang siapa man khodamati, barang siapa dia melayanimu, siapa? Dunia. Faat abi, maka engkau bikin susah dia. Itu gila. Sibuk, nggak ada sempat ngaji, enggak. Ya. Nggak ada apa ya, peduli itu nggak ada. Datar aja. Makanya Bapak bersyukur diketuk oleh Allah masih ingat, walaupun seminggu sekali, lumayan gitu yang berubah. Jadi jangan sampai bablas gitu. Ya. Gitu. Jadi yang pertama adalah belajar rudu anil dunia, belajar melepas hatinya dari dunia. Jadi bukan kita nggak boleh punya kendaraan bagus, bukan nggak boleh punya rumah bagus, bukan. Justru mukmin harus begitu. Tapi semua itu adanya di tangan, tidak di hati. Ketika di hati terus giluhu, pasti dunia itu akan menyibukkan. Jadi nggak kepikir ngaji itu penting, enggak Pak. Yang penting dulu Allah itu menerima Islam itu ketika hatinya dibuka, dadanya yang dibuka. Apaman syaraha, apaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam. Jadi
Allah itu memberikan Islam itu ketika seseorang itu dibuka dadanya. Kenapa dadanya yang dibuka bukan hati? Itu kan ya. Nah, karena dada itu lapisan luar dari hati. Gitu kan. Ini secara batin ya, bukan fisiknya. Secara batin itu bahwa hati itu lapisan luarnya. Dada, kayak Bapak makan jeruk. Apa pertama kali yang Bapak temui? Kulitnya. Jangan dimakan semua. Buka kulitnya, maka kelihatan buahnya. Gitu. Begitu juga Allah ketika mau memasukkan Islam pada seseorang. Yang dibuka oleh Allah adalah dadanya. Begitu dibuka, maka hatinya kelihatan. Ya, dan nafsunya itu dididik. Dididik nafsunya. Sehingga sinar cahaya ruh itu bisa keluar, memancarkan, menyinari anggota tubuh. Sehingga dibawa kebaikan itu ringan. Gitu. Nyambung ya Pak ya? Jadi, terus apa cirinya Ustadz? Orang yang dibuka dadanya oleh Allah. 3 ciri. Orang yang dibukakan dadanya oleh Allah itu cirinya. Yang pertama adalah at-tajafi andalil guru. Sama kayak ini. Dia menjauh dari darul gurur. Dar itu negeri, gurur itu kepalsuan. Negeri kepalsuan itu apa? Dunia. Ya bayang. Dunia. Bapak bayangkan kalau saya duitnya banyak, enak. Bener nggak? Bisa bener, bisa iya. Gitu kan? Ada begitu duitnya banyak, sakit. Nah, sehingga duitnya buat dokter yang tidak bisa menikmati. Itu namanya guru. Iya. Terus gimana Ustaz? Biar duitnya banyak, terus sehat. Ya rumusnya satu. Apa itu? Wa huwa yatawalla sholihin. Allah itu mensejahterakan orang-orang soleh. Jadi kalau kita pengen duitnya banyak, terus sehat, ya jadilah orang soleh. Orang soleh itu yang bagaimana, Pak? Dia orang yang baik, gitu kan? Orang baik bernasib baik, orang tidak baik pasti bernasib tidak baik. Itu udah hukum. Nah, jadi sejahtera itu janjinya Allah. Allah pasti mensejahterakan orang-orang soleh. Apa yang dimaksud sejahtera? Ya badannya sehat, ya duitnya banyak. Gitu. Mudah-mudahan kita berpikir ya. Jadi rintangan yang pertama yaitu belajar melepas dunia. Ya. Bukan dilepas, ditinggalkan. Bukan. Kita tetap mencari, tapi begitu dapat jangan dimasukkan ke hati. Ya, satu ya. Sebab tadi apa? Ketika kita sudah condong kepada dunia, maka dunia itu akan menyetir kita. Terus dilulu. Dunia itu akan menyibukkan. Nah, itu pertama. Terus rintangan yang kedua yang harus kita patahkan, wataniha at-tafarrudu anil khalqi. At-tafarrudu. Tafarrudu itu pernah dengar munfarid. Ada sholat munfarid. Sholat apa itu? Sendiri, ya kan? Jadi tafarrudu itu artinya belajar mengisolasikan diri. Anil khalqi, dari makhluk. Jadi belajar menyendiri, Pak. Loh, Ustaz, berarti kita harus ke hutan. Enggak ke hutan. Fisik kita tetap bergaul dengan orang-orang. Tapi hati kita harus bersama Allah. Itu maksudnya begitu. Nah, kita tetap bergaul. Tapi hati kita mengisolasikan diri hanya dengan Allah. Apa yang dimaksudnya dengan Allah? Ya, berarti hati kita itu bersih. Tidak punya dengki sama orang lain. Kehidupannya tidak dipengaruhi orang lain. Tidak dipengaruhi makhluk. So, kita tuh kalau banyak duit itu senang apa sedih?
Tuh kan? Jadi masih dipengaruhi. Kalau duitnya nggak punya, sedih kita. Nah itu berarti hatinya itu masih, nah, harusnya biasa aja. Punya duit ya begitu, nggak punya duit ya emang biasanya. Itu kan, jadi tidak begitu sakit. Nah itu namanya mengisolasi diri. At-tafarrudu anil khalqi. Apa maksudnya? Kenapa kita mengisolasikan diri? Agar kita itu hatinya tetap bersama Allah. Tapi fisiknya bergaul, Pak. Waktunya kerja, waktunya silaturahmi dengan tetangga, silaturahmi. Kita tetap bergaul. Tapi hatinya menyendiri dengan Allah. Nah, gitu. Apa tujuannya? Litus bukan litas. Litus lima lahu. Ini kayaknya ada semut masuk ya. Bentar, kayak ada semut masuk. Dari tadi saya garuk-garuk terus. Udah keluar ya? Udah Pak. Dari mulai di sini saya kalau pakai sarung aman, kalau pakai celana aku masuk ya. Aneh. Justru sarung yang lega ya. Ada. Lanjut Pak. Apa tujuannya? Litus lima lahu ibadatuhu andawa irriyai wat zayyuni. Jadi tujuannya kita mengisolasikan diri, hatinya hanya kepada Allah itu agar ibadahnya selamat. Apa maksud ibadah selamat? Selamat dari riya. Selamat dari ingin dipuji orang. Kenapa? Karena dalam hatinya kita punya keyakinan bahwa wakafa billahi syahida. Jadi cukup Allah sebagai saksi. Gitu. Kalau kita sudah tertanam itu, ibadah kita jadi bagus, Pak. Kadang orang sholat sendirian sama sholat di masjid beda, Pak. Beda. Kalau sholat sendiri tuh yang ngebut, pakaiannya ya sembarangan. Tapi begitu sholat di masjid, rapi gitu kan. Nah, itu berarti masih iya. Sebetulnya kalau riya terlalu kejam. Tapi kenapa kok bedain? Iya kan? Iya. Kalau sholat di rumah kadang sarung doang sama kaos oblong ya Pak ya. Dan itu jadi. Aturan ya sama lah gitu. Ke masjid ya cakep kan. Di rumah juga ya cakep. Karena Allahnya ada unsur tazayyuni. Makanya tadi diajarkan belajar mengisolasikan diri. Yang mengisolasikan diri itu bukan fisiknya, tetapi hatinya. Hatinya selalu bersama Allah. Nah, siapa yang hatinya bisa bersama Allah bersama? Orang yang sudah mampu mendidik nafsu yang kedua. Masih ingat? Nafsu yang pertama itu kan amarah. Cara didiknya sedikit makan, sedikit tidur, gitu kan? Banyakin wiridanya, zikir, sama banyakin ibadah sunnah. Tuh, nanti dinaikkan oleh Allah bisa mendidik nafsu lawamah yang kedua. Apa itu? Dia bisa sabar, Pak. Karena dia merasa bersama Allah. Tuh, jadi ini lantai 2. Ya, masuk lantai 2. Jadi kalau temennya ngutang terus nggak bayar-bayar, nggak marah, Pak. Setuju nggak, Pak? Ya itu, nggak marah. Kenapa nggak marah gitu? Dia udah punya sabar. Ya, dia punya keyakinan bahwa rizki itu ada 3 kan? Ada rizki milik sendiri, ada rizki milik orang lain, ada juga rizki bukan milik siapa-siapa. Tapi kok saya terima? Nah itu ujian. Murni Allah menguji. Ya. Jadi ketika teman kita pinjam ke kita, terus udah bayar-bayar sampai 1 tahun, mungkin rezekinya dia melalui
kita. Tapi kan syariat ngajarin ditagih. Ya itu lantai 1. Kalau Bapak sudah naik lantai 2, yakin bahwa rezeki itu kalau milik kita balik ke kita. Gitu Pak. Terus gimana Ustaz? Ya kita doakan mudah-mudahan yang bayar Allah. Kalau yang bayar orang itu ya pas-pasan, utang 5 juta ya bayar 5 juta. Tapi kalau yang Allah bisa berlipat. Tapi kalau belum di lantai 2 nggak bisa Pak. Belum bisa. Menolak, malah marah-marah, ketemu ya cemberut. Duduk bareng yang nggak bisa Pak. Nggak nanya. Sholat di sop 1 masih kosong, pindah. Keringetan kita, iya kan? Nah itulah. Jadi kita harus lantai 2 dulu. Tapi Ustaz kalau ditagih dosa nggak? Ya enggak, orang hak kita. Cuman kalau kita milih di lantai 2 lebih nyaman. Karena kalau kendaraan itu sudah ada AC-nya. Jadi kalau naik bus umum, nah dia yang sudah kelasnya kelas eksekutif, jadi nyaman, nggak ngetem. Ya, tapi kalau kelas ekonomi kan jadinya keringetan, ngetem. Wah, pedagang asongannya mondar mandir gitu kan, pengamennya mondar mandir. Nah itu, dan harus sadar. Tapi kalau kita naik di eksekutif, mahal memang, ya kan? Tapi nyaman. Nah itulah kita belajar di kelas 2. Disabar, ya kan? Nah, orang yang sabar itu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini masuk kategori lantai 2. Jadi yang kedua itu tafarrudu anil khalqi. Ya, apa itu? Mengisolasikan hati kita dari makhluk. Jadi fisiknya tetap kita bergaul, kita bekerja, yang ngobrol dengan orang lain. Tapi ketika orang lain sudah ngomongnya nggak enak, nyeritain orang, nah Bapak cepet-cepet tuh mengkerut. Karena hatinya tidak bersama mereka. Hatinya bersama Allah. Ini dilarang. Ini malah tambah rahmat. Disiram bensin. Lah ya jadi berkah, ya kan? Nah itu berarti belum masuk ya. Berarti itulah rintangannya. Terus rintangan yang ketiganya, ini rintangan dari luar. Watalita watalisuha al-muharobati al-muharobatu ma'asyaitoni. Iya. Jadi yang ketiga itu menyatakan bermusuhan kepada syaitan. Gitu Pak. Jangan sekali-kali setan dijadikan teman. Apa alasannya? Li'annahu aduun. Bahwasanya setan itu adalah musuh. Aduun, musuh. Mudilun, menyesatkan Pak. Gitu. Mubinun, yang nyata. Jadi musuh yang menyesatkan, yang nyata. Dan satu lagi, wa majbulun. Apa itu majbulun? Setan itu punya karakter. Kalau karakter itu kira-kira bisa rubah nggak Pak? Sifat sama karakter beda ya Pak? Beda Pak. Kalau sifat itu dari luar, tapi kalau karakter turunan. Bahwa bapaknya rambutnya keriting, anaknya pasti keriting. Bapaknya rambutnya lurus, anaknya pasti lurus. Kalau keriting malah tanda tanya, anak siapa ini? Nah, bapaknya hitam, anaknya pasti hitam. Gitu Pak. Itu namanya karakter. Nah, wa majbulun, ternyata setan itu punya karakter ala adawatihi. Jadi setan itu punya karakter memusuhi kita Pak. Nggak bisa damai Pak. Setan itu nggak bisa damai sama kita. Pasti mencelakakan kita. Gitu Pak. Diingat-ingat. Makanya di sini muharibatu. Kita harus menyatakan musuhan dengan setan. Tapi Ustadz kayaknya enak sih kalau sama setan. Itu rayuan. Aslinya mau mencelakakan itu.
Kenapa? Karena karakternya majbulun. Nah, itu namanya dari luar. Dari luar. Ya. Nyambung ya? Jadi jangan sekali-kali berteman. Tapi kita harus mengenali setan. Mengenali setan, apa tugas setan, Pak? Lah iya, tugas setan itu ya dia menyesatkan tadi, yudilun. Dia pasti menyesatkan kita. Dan dia selalu menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Gitu, Pak. Makanya kalau lagi duit banyak, muncul bakhilnya, ya kan? Kenapa? Karena dibisiki. Nah, yang dibisiki oleh setan itu dada, Pak. Coba surat Anas itu gimana? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Sudur itu dada. Jadi dada itu tempat bisikan setan dan tempat bisikan Allah. Gitu. Mana yang menang? Gitu kan, Pak? Makanya tadi saya cerita bahwa manusia itu secara batin mirip kayak lampu tempel itu tadi. Ya, di dalam paling dalamnya itu roh dibungkus hati dibungkus dada di depannya ada nafsu, di depan nafsu ada anggota tubuh. Itu, Pak. Jadi roh itu ada yang terkurung, Pak. Nah, ada yang terkurung, cahayanya tidak tembus ke anggota tubuh. Kenapa? Karena hatinya kotor. Siapa yang mengotori hati? Nafsu. Gitu. Nah, jadi itu musuh dari luar, namanya setan. Nah, yang terakhir musuh dari dalam. Warabi'uha. Ini yang keempatnya. Yang keempatnya adalah musuh dari dalam. Al-qahru linnafsi. Berarti kita harus bisa mengendalikan nafsu. Karena musuh yang paling berat di atas setan itu nafsu, Pak. Coba lihat kalimatnya. Li'annahu adzorrul a'da'i. Karena bahwasannya nafsu itu adalah adzorrul a'da'i. A'da itu musuh. Adzorru yang paling berat. Jadi musuh yang paling berat itu adalah nafsu. Karena nafsu ada dalam diri kita. Kalau setan di luar kita, Pak. Gitu. Tapi kalau nafsu bagian dari kita tadi. Masih ingat tadi, Pak? Roh, hati, dada, nafsu, baru anggota tubuh. Itulah bagian kita. Makanya paling nggak bisa tidur kalau bertengkar sama istri. Ya kan? Bertengkar sama tetangga bisa tidur nggak, Pak? Nah, ya bisa, tetangga mah di luar, ya kan? Nah, tapi kalau bertengkar sama istri ya nggak bisa tidur, Pak. Orang di dalam rumah, satu rumah, bahkan satu selimut, ya kan? Bertengkar, ya udah nggak bisa tidur. Jadi, itu nafsu. Makanya nafsu paling berat. Nabi pernah pulang dari perang Uhud. Kenapa ya? Perang Uhud itu orang Muslim kalah. Kenapa kalah? Karena orang Muslim mulai cinta dunia, ya kan? Nah, dinyatakan perang selesai, padahal belum selesai. Akhirnya pada turun yang di atas bukit Uhud mengejar harta ghanimah, rampasan perang. Nah, itulah mukmin waktu itu ya, contoh. Artinya berdarah-darahlah semua mukmin, kalah pasukan mukmin. Begitu pulang, apa kata Rasul? Kita pulang dari perang kecil. Para sahabat nggak terima karena kalah berdarah-darah. Kenapa disebut perang kecil? Apa kata Nabi? Perang yang sangat besar adalah melawan nafsu. Orang kita ninggalin makan nggak nambah juga berat. Ya kan, Pak?
Makan boleh, tapi jangan nambah, berat. Itu enak ya pengennya lain. Itu belum yang lain, baru makan doang. Dan makannya boleh, tapi begitu makan terasanya enak, lauknya masih banyak, terus ditawarin satu piring lagi yang kecil itu kalau di makanan Padang itu diambil lagi. Iya kan? Kalau ditahan sebetulnya kenyang, Pak. Betul ya, Pak? Itu baru soal makan, ya. Dan makan ternyata masuk kategori nafsu. Ya, nafsu amaroh itu. Iya, maka didiknya gimana? Sedikit makan, sedikit tidur. Orang kalau sedikit makannya pasti sedikit tidur. Insya Allah sehat. Ya. Nah gitu Pak. Jadi yang paling berat adalah menundukkan nafsu. Makanya ada materinya Pak. Ya kan? Ada cara mendidik nafsu kan? Ada 3. Nafsu amarah dulu, lawamah, baru mulhamah. Kalau yang 3 bisa dididik, maka Allah akan memanggil kita itu sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dan hidupnya tenang. Kenapa hidupnya tenang? Dunia melayani. Gitu, hidupnya tenang karena dunia melayani. Subhanallah. Ya, dan kita bisa dididik. Amin. Nah, terus masih di sini wabala uha ashabul bala. Bala itu ujian ya. Cuman di sini maknanya ujian yang terberat. Ashabu dan obatnya juga susah. Wa ila juha. Ini obat. Ilaj itu obat. Dan obatnya juga aksaru. Obatnya susah. Jadi untuk mengobati nafsu, dia susah Pak. Harus tahu tahapan-tahapannya yang waktu minggu-minggu kemarin sudah saya ingetin ya, tapi saya ulang lagi, putar lagi sedikit biar ingat. Kayak tadi, bahwa nafsu itu harus dididikkan. Karena nafsu kayak kuda liar. Kuda liar kalau dibiarin, ya nggak bisa mengantarkan kita pemiliknya. Tapi kuda liar kalau dididik, maka kita akan bisa kuda itu akan bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan. Ya. Jadi tadi saya terusin dulu. Yang pertama nafsu amarah, cara mendidiknya, cara ngobatinya, berarti sedikit makan, sedikit tidur, terus banyakin ibadah sunnah, sama banyakin zikiran. Terus naik yang kedua, bisa sabar ya. Orang kalau bisa sabar, tajam melihat kesalahannya sendiri, tumpul melihat kesalahan orang lain. Nah, itu yang disebut orang yang hatinya sudah hancur di hadapan Allah. Hancurnya di hadapan Allah. Kenapa? Ibarat wadah, kemarin saya sudah jelasin, wadah itu bolong Pak, bawah. Jadi ketika disiram syahwat, disiram kehendaknya sendiri, brojol. Nggak tersisa bocor. Jadi walaupun dipancing-pancing untuk Bapak marah, nggak bisa. Itu kalau sudah hatinya, syahwatnya itu sudah tidak bisa nempel lagi. Ya. Itu namanya muhasabah. Orang yang bisa mengenali salahnya sendiri. Ya, apa tadi? Tajam melihat salahnya sendiri, tumpul melihat salah orang lain. Nah, terus bisa memberikan sanksi. Nah, bisa memberi sanksi. Kalau kita punya kesalahan, dikasih sanksi. Terus terakhirnya, yang keempatnya, Allah kelompokkan kita menjadi min ibadikas solihin. Allah kelompokkan menjadi orang-orang soleh. Nah, baru yang ketiga tuh Pak. Yang ketiganya, menjadi jelas mana yang baik, mana yang buruk. Seperti petani. Petani waktu nanam padi, waktu masih kecil, susah bedain mana padi, mana rumput. Iya kan Pak? Pernah lihat padi yang kecil-kecil Pak? Antara rumput sama padi sama enggak? Sama. Tapi kalau ahlinya tahu, oh ini rumput, dicabut. Oh ini padi, biarin hidup. Nanti insya Allah padinya subur. Nah itulah tazkiyah. Oh ini yang baik, boleh masuk ke hati. Oh ini yang buruk,
Kalau sudah baik semua itu namanya amal soleh. Ciri yang kedua, hati yang dibukakan, dada yang dibukakan oleh Allah adalah amal soleh. Jadi dia di dalam hatinya ada yang baik-baik saja, yang tidak baiknya tidak tampak. Gitu Pak. Nah, kalau sudah tahu yang baiknya, maka kita akan tahu debunya. Saya sholat malamnya, tapi kok saya masih ria. Saya sholat, tapi kok saya masih pamer. Itu kelihatan, terasa, dihapus. Gitu. Nah, kalau sudah bisa tahu kelemahan, tahu debu yang ada dalam kebaikan kita, maka kita akan bisa mukhalafatul hawa. Perbuatan kita selalu berbeda dengan hawa nafsu. Nafsu pengennya ngalor, kita nafsu pengennya tidur, kita tahajud. Kalau ini kan tidur apa tahajud? Nah, itu mukhalafatul hawa. Ya. Terus yang terakhirnya adalah musyahadah. Setiap kejadian yang menimpa dirinya, dia bisa tafakur. Apa itu tafakur? Merenung. Mampu melihat esensi kejadian. Dan ternyata tafakur itu lebih baik daripada sholat semalam. At-tafakuru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Jadi orang yang bisa tafakur itu merenung Pak ya. Bukan melamun. Merenung sama melamun beda. Kalau tafakur itu dia akan merenungi ketika nasib baik menimpa dirinya, bersyukur. Ketika nasib buruk menimpa dirinya, dia taubat. Gitu Pak. Itu namanya tafakur. Kenapa saya kok jadi rugi terus ya dagang? Oh, berarti saya banyak dosa. Taubat. Itu namanya tafakur. Dan nilai tafakur sesaat itu lebih baik daripada sholat semalaman. Bukan sholat malam ya. Beda. Kalau sholat semalaman itu qiyami lailatin. Itu namanya sholat semalaman. Tapi kalau sholat malam, al-lailati biqiyamil lailati, nggak pakai tanwin. Itu artinya sholat malam bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Tapi kalau sholat semalaman terus menerus Pak. Bapak pernah nggak sholat isya, habis sholat isya sholat lagi terus sampai imsak? Pernah nggak? 2 rakaat salam bangun lagi, 2 rakaat salam bangun lagi sampai imsak? Pernah nggak? Belum kan ya? Tapi kalau habis sholat isya terus tidur bangun imsak pernah? Saya tak sering. Iya. Nah itu Pak. Nah ketika kita mampu tafakur merenung yang seperti tadi itu nilainya seperti orang sholat semalam. Bahkan khairun lebih itu. Nah makanya kita belajar untuk bisa tafakur. Ya. Siapa orang yang bisa tafakur? Orang yang hidup. Orang yang hatinya hidup itu bisa tafakur. Ya. Kemudian kita tergolong. Amin. Nah, cukup hari ini ya Pak ya. Jadi ringkas ceritanya, ketika seseorang pengen dipuji oleh Allah, bukan dipuji orang lain, dipanggil sayang oleh Allah, maka yang kita lakukan rintangannya dipatahkan. Ada 4 rintangannya ya. Yang pertama harus belajar melepas dunia. Maksud melepas dunia itu bukan kita harus miskin, bukan. Seluruh yang kita miliki, mereka akan berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi semua yang kita miliki, kita akan mendengar bahwa mereka itu adalah fitnah, ujian, gitu ya. Gitu. Jadi syuhud caranya tadi ya, biar ibadahnya menjadi lurus. Terus tidak boleh condong ke dunia. Kalau condong ke dunia, maka dunia akan menyibukkan. Satu. Kemudian yang keduanya, belajar tafarrudu anil khalqi. Apa tuh? Mengisolasikan diri. Ya. Jadi maksudnya kita tetap bergaul, tapi hatinya milik Allah. Terus yang ketiganya
adalah al-muharibatu ma'asyaitoni. Apa tuh Pak? Menyatakan musuh dengan setan. Kenapa? Setan punya karakter memusuhi kita. Jadi bagaimanapun setan itu akan mencelakakan kita. Jangan pernah berdamai, nah gitu. Terus yang keempatnya, belajar untuk mengendalikan nafsu. Qahru itu aslinya mengalahkan. Jadi maksudnya mengendalikan nafsu. Yang pertama didik, yang kedua didik, yang ketiganya didik. Ya, kalau sudah dididik 1, 2, sampai 3, maka Allah baru memanggil ya ayyatuhan nafsul, wahai jiwa yang tenang. Kenapa? Memang kita udah tenang, Pak. Nggak pusing mikirin kebutuhan. Kenapa? Dunia melayani. Ya, cukup hari ini. Nanti kalau ada yang ditanyakan, boleh. Sekarang kita tutup dulu. Ada yang tanyakan, Pak? Ini kita tutup dengan doa. Apa doa dulu? Cukup? Cukup. Hari ini cukup. Mudah-mudahan manfaat. Tetap bersemangat. Insya Allah kita dipertemukan lagi di hari Jumat berikutnya lagi. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Hal ilmu nurun, buka jalan menuju ridha ilahi.